Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Ya, harapan saya dari studio Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan penuh sukacita. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu pahlawan iman. Selamat mendengarkan. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang perbedaan antara orang yang mengatakan Anda perlu perbuatan baik agar diselamatkan. Kita akan melanjutkan pemikiran tersebut lagi dengan melihat pada kitab Ibrani pasal 11. Saya suka menyebut pasal ini dengan pasal para pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya berbicara soal iman, tetapi mereka menghidupinya loh. Mereka mempraktekkannya. Itu adalah iman yang nyata dan asli. Sekarang mari kita lihat ayat 5 dari pasal 11 yang berbicara tentang Henokh. Ayat ini berbicara soal Henokh yang diambil dari kehidupan di bumi ini sehingga ia tidak mengalami kematian. Ia diangkat ke surga sehingga tidak bisa diketemukan dimanapun di bumi karena Allah telah membawanya. Ayat ini berbicara tentang Henokh. Ia adalah pahlawan iman yang menyukakan hati Allah. Karena apa? Karena imannya menggerakkan dia untuk menjadi amat-amat taat loh. Ia berjalan bersama Allah. Saya suka itu saudara. Oh ya, ada satu referensi untuk Henokh di awal perjanjian lama, Kejadian 5 ayat 22 yang mengatakan demikian. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, bukankah itu indah saudara? Bukankah itu akan menjadi hal yang indah bagi batu nisan Anda jika nama Anda adalah Yohanes atau Maria, Marta, orang atau keluarga Anda mengatakan, ya orang ini hidup bergaul dengan Allah. Wow, itu amat indah sekali loh. Orang bisa melihat dari cara mereka bertindak, dari cara mereka berbuat bahwa mereka mengasihi Allah. Nah, saya ajak Anda melihat Ibrani 11 ayat 7. Mari dibuka Alkitabnya. Nah, ini berbicara tentang Nuh. Ya, Anda tahu kisah Nuh. Anda ingat betapa ia tidak mempedulikan apa yang orang pikirkan tentang dia. Ia mau membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan dirinya sendiri. Dan walaupun orang mentertawakan dan mencemooh dia dan berpikir bahwa dia gila, ia tahu dan ia beriman, ia yakin bahwa Allah akan mengirimkan banjir besar dan ia yakin Allah ingin ia menyelamatkan keluarganya, maka ia adalah pahlawan iman. Ia berbeda dari rata-rata orang pada umumnya waktu itu dan itulah yang membuatnya menjadi pahlawan iman. Di sini saya hanya ingin melalui seluruh pasal ini ya. Lihatlah pada ayat 8 sampai ayat 12. Ada 4 ayat di sana dan kemudian diambil lagi di ayat 17 sampai 19. Dari Ibrani pasal 11 karena ia membicarakan tentang Abraham. Abraham dipanggil untuk keluar dan melayani Tuhan. Anda ingat betapa taatnya ia dan ia pergi sekalipun ia tidak tahu sedang pergi kemana. Oleh iman ia membuat rumahnya di tanah perjanjian. Seperti seorang asing yang pergi ke negara lain. Ia tinggal di dalam tenda. Ia mempunyai suatu kehidupan yang sungguh menuntut. Namun ia melihat ke depan pada sebuah kota yang fondasinya, arsiteknya yang ia kenal adalah Allah. Allah pembangunnya dan ia akan mengikutinya. Oleh iman Abraham, walaupun ia telah melewati batas waktu memiliki anak, ia dan Sarah melahirkan seorang anak. Anda ingat? Ia percaya kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Allah akan memegang janjinya. Nah, sekarang saya akan melewati ke orang lain. Ingatlah bagaimana Allah memberkati Yakub dan Esau.
di ayat 20 dari pasal 11. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Di ayat 21, Yakub didiskusikan. Ketika ia hampir mati, ia memberkati setiap putra Yakub, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Hal tersebut dibicarakan di ayat 21 dan selalu balik ke iman. Iman loh. Nah, ayat 22, dengan iman Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Allah memakainya dan memberinya instruksi bagi umat Israel. Lihatlah ayat 23 sampai 29. Oleh iman Musa, ini mendiskusikan iman Musa. Anda bisa menelusuri seluruh pasal dengan cara ini, melihat pada para pahlawan iman dan bagaimana Allah telah memakai mereka. Di ayat 30 membicarakan mengenai sesuatu yang kita semua sudah terbiasa dengannya. Ingatkah Anda ketika Yosua sedang memimpin pasukan dan mereka berbaris mengelilingi Yeriko dan tembok Yeriko jatuh? Jika Anda tur di Tanah Suci, Anda bisa berdiri dan secara aktual melihat tembok kuno Yeriko. Oh ya, seperti yang Alkitab katakan, tembok tersebut runtuh. Tembok itu runtuh loh saudara, roboh. Anda masih melihatnya di sana pada hari ini. Sungguh fantastik melihat bagaimana Allah memegang firman-Nya. Saya hanya ingin mendesak Anda menjadi pahlawan Allah. Sekarang Allah memakai orang biasa. Ia tidak berkata ia butuh seorang yang sempurna dan mereka tidak perlu mengikuti ritual apapun dan melakukan hal-hal tertentu. Ia ingin kita hanya sekedar mendedikasikan hidup kita baginya dan menaruh hidup kita dalam tangannya dan berjalan bersamanya dari hari ke hari. Saya menyukai analogi yang mengatakan, setiap pagi ketika engkau bangun, ya Allah, apapun yang kuhadapi hari ini, apapun masalahnya, apapun yang dibutuhkan, tragedi atau kesulitan apapun yang saya hadapi, saya tahu saya bisa melaluinya karena Engkau besertaku. Engkau yang mengurus dan saya berpegang padamu. Kita akan melalui ini. Itu saya suka, saudara. Iman adalah pemberian Allah. Jangan pikir bahwa Anda begitu hebat karena Anda terlalu banyak memikirkan hal ini dan Anda membuat begitu banyak keputusan dan seterusnya. Tidak. Iman adalah pemberian Roh Kudus. Allah Tritunggal, Bapa, Putra. Nah, Roh Kudus bekerja ketika kita mendengar tentang kasih Allah bagi kita dan Roh Kudus mengembangkan iman di dalam kita. Saya yakin itu benar telah ada pada baptisan bayi dan saya sungguh yakin pada baptisan bayi. Saya yakin bahwa kita adalah anak kecilnya Allah dan bahwa Allah menanamkan iman dalam hati kita dan kita bertumbuh dan kita dewasa ketika kita lebih tua melalui tahun-tahun remaja kita. Kita mulai membaca Alkitab dan kita belajar bahwa Allah memberitahu kita. Dan ketika kita bertumbuh melalui hidup kita, kita berkomitmen kepada Tuhan, kita menyembahnya, kita menerima perjamuan kudus ketika Ia memberitahu kita dan kita membicarakan mengenai berbagai hal berbeda dalam Alkitab melalui kelas Alkitab. Ya, dan pembacaan pribadi kita. Dan itu terus mengingatkan kita bahwa Dialah yang telah memanggil kita masuk pada iman kita. Kita miliknya, saudara. Sekarang, untuk tetap hidup dalam iman kita harus bertumbuh. Itu berlaku dan benar bagi setiap tumbuhan dan berlaku juga serta benar untuk setiap binatang. Apapun yang hidup agar tetap hidup harus terus bertumbuh. Itu berlaku bagi rumput, bunga, pohon, binatang, gajah, semut, segala sesuatu. Untuk tetap hidup, Anda harus bertumbuh. Jika Anda berhenti bertumbuh, jika Anda melihat pada seorang bayi kecil dan agaknya bayi tersebut berhenti bertumbuh, kita katakan bayi itu mati. Bayi tidak bisa hidup kecuali bertumbuh. Dan demikian juga iman kita adalah sesuatu yang hidup. Agar iman Anda bertumbuh, Anda harus memeliharanya secara rohani. Sekarang, Allah tidak hanya membuat aturan-aturan, Ia juga memberi kita alat untuk bertumbuh, yaitu firman-Nya dan sakramen. Itulah cara kita bertumbuh lebih dewasa dan menjadi lebih dekat dengan Allah.
Doa juga sesuatu yang indah, namun doa bukanlah sarana pertumbuhan. Kita datang kepada Allah untuk mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan kita, keprihatinan kita, untuk meminta pengampunan. Namun kemudian Allah meminta kita meresponi dengan membaca firman-Nya. Anda tahu Anda tidak bisa mempunyai percakapan satu arah di mana yang Anda lakukan hanya berbicara kepada Allah dan Anda tidak pernah mendengarnya berbicara balik kepada Anda. Anda tidak pernah mendengar apa yang Ia katakan. Anda tidak pernah belajar apa yang Ia inginkan untuk Anda ketahui. Percakapan harusnya dua arah loh. Allah sedang berbicara kepada Anda dalam firman-Nya, memberitahu Anda kehendaknya, dan kita meresponi dengan mengikut Dia, menaatinya, dan melayaninya. Maka doa adalah respon kita kepada Allah. Ini merupakan hadiah yang indah jika kita bisa mendiskusikan apapun yang ada di pikiran dan hati kita dengan Allah. Namun kemudian jelas kita perlu mendengar dari Allah dan Ia telah memberikan firman-Nya kepada kita. Saya khawatir dengan fakta bahwa banyak orang Kristen yang tidak terlalu bersentuhan dengan firman Allah. Jika Anda terkunci di rumah, mungkin itu menjadi masalah untuk pergi ke kelas Alkitab atau ke gereja. Namun saya akan bertaruh jika Anda berbicara kepada beberapa orang, mereka akan datang ke rumah Anda dan memulai sebuah kelas Alkitab di rumah Anda dan mulai berbicara dan berdoa bersama dalam persekutuan doa di sana. Anda sungguh butuh persekutuan dengan orang Kristen lainnya, dan itulah cara Roh Kudus menginginkan kita bertemu bersama. Ia ingin kita bertumbuh dan itulah caranya kita dewasa. Saya harap Anda akan memulai satu kelas Alkitab atau merencanakan memulainya. Mungkin Anda memulainya di rumah, di gereja, atau di mana saja. Saya harap Anda akan berusaha bertumbuh dan menjadi lebih dewasa dalam iman Anda. Imanmu akan tetap hidup jika iman tersebut bertumbuh, dan itu poin yang penting. Allah memberkati Anda. Saya harap Anda akan menjadi seorang pahlawan iman. Tuhan Yesus memberkati. Iman pada Tuhan yang mampu, dasar dari segala sesuatu yang kuharapkan, oh, iman pada Tuhan yang setia, bukti dari segala sesuatu yang tak kulihat, percaya kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu, segala perkara besar dapat ku perbuat. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan kirim respon Anda ke acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261 Batu 65302, Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Iman pada Tuhan yang setia, bukti dari segala sesuatu yang tak kulihat, ku percaya kepadamu, menjadi iman yang melahirkan mujizat. Bila ku bersamamu, segala perkara besar dapat ku perbuat. Kepadamu, menjadi iman yang melahirkan
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.